Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman di dunia per-YouTuber. Sebagaimana saya pernah singgung di video Kim kelas inspirasi sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu, waktu pertama kali buku di edisi pertama ini datang, saya pernah mereview secara umum terkait isi buku dan susunan yang ada di buku ini. Pada waktu itu saya pernah berjanji kepada hadirin yang berbahagia bahwa suatu saat saya akan membedah satu persatu isi buku ini. Dan saat inilah saya akan membedahnya dari bab pertama sampai bab 4 insya Allah. Mohon doanya agar isi ini bisa saya luahkan kepada hadirin yang berbahagia dan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Amin ya mujibus sailin. Hadirin berbahagia, langsung saja tanpa basa-basi di pagi hari yang cerah ini, Honor Kim Ahmad Muhni Junaidi selaku penulis buku ini akan langsung membahas atau menyampaikan isi di bab pertama di bagian pertama. Bab pertama yang saya beri judul Teknis Dasar Kepenulisan, di bagian pertama berisi tentang prasa. Mengapa prasa, hadirin? Kok bukan huruf, suku kata atau fonem kata? Kok saya langsung kepada prasa? Nah, di sini ada penjelasannya secara detail, tapi tentang mengapa saya tidak menyampaikan dulu masalah kata atau suku kata atau bagian terkecil dari pembentukan kepenulisan yaitu huruf, tidak saya sampaikan karena itu hal yang paling dasar ya. Tapi kalau masalah prasa ini menjadi kesulitan tersendiri bagi anak-anak tingkat menengah pertama atau bahkan tingkat atas, atau bahkan mereka yang sudah lulus dari tingkat atas atau para mahasiswa misalkan yang hendak menulis, kesulitan sekali memahami prasa. Oleh karena itu, mari kita lihat definisinya. Apakah prasa itu? Saya tulis begini, yang saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, prasa adalah kelompok kata yang menduduki suatu fungsi di dalam kalimat. Jadi prasa itu mempunyai fungsi. Karena punya fungsi, maka ada ciri-ciri yang harus kita pahami bersama. Pertama, frasa harus terdiri minimal 2 kata atau lebih. 2, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal atau sintaksis. Ada yang kenal juga tata bahasa. 3, prasa harus mempunyai satu makna gramatikal, makna sintaksis atau makna tata bahasa. 4, prasa bersifat non-predikatif. Dan yang terakhir, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Ini ciri-ciri, ada 5 hal terkait dengan frasa. Mohon diperhatikan sungguh-sungguh rekan-rekan yang mempunyai hobi dalam dunia literasi, agar masalah frasa atau masalah hal kepenulisan yang paling dasar ini menjadi pegangan kita bersama untuk menyusun kalimat-kalimat yang efektif, yang tidak ada lewahnya atau kemubazzirannya. Sebagaimana mengacu kepada pengertian dan ciri-ciri di atas, maka saya berikan 4 contoh dasar dalam masalah frasa. 1, Amjun menulis buku tentang ilmu kepenulisan. 2, Mirza melukis buku tulisnya.
Za melukis buku tulisnya. 3. Reza mengaji Al-Quran tiap malam. 4. Iza menulis puisi tentang pondok pesantren. Dalam 4 contoh di atas, pada contoh pertama, pada contoh Amjun menulis buku tentang ilmu kepenulisan, itu ada 2 frasa, yaitu Amjun menulis buku dan tentang ilmu kepenulisan. Adapun pada contoh kedua, Mirza melukis buku tulisnya, itu hanya terdiri dari 1 frasa. Sedangkan kalimat Reza mengaji Al-Quran tiap malam terdiri dari 2 frasa, yakni Reza mengaji Al-Quran dan tiap malam, serta Iza menulis puisi dan tentang pondok pesantren. Jadi seperti itu pengenalan tentang frasa. Mari kita lanjutkan. Betapapun panjangnya sebuah kalimat, hanya bisa dibagi menjadi 2 frasa utama. Untuk memahami frasa utama, perhatikan kalimat ini. Amjun seorang guru. Amjun adalah frasa 1 dan seorang guru adalah frasa 2. Adapun fungsi secara sintaksis, kedua frasa itu adalah Amjun merupakan frasa yang diterangkan dan seorang guru adalah frasa yang menerangkan. Frasa yang diterangkan disebut subjek dan frasa yang menerangkan disebut predikat. Artinya, subjek adalah frasa utama yang diterangkan, sedangkan predikat adalah frasa utama yang menerangkan. Bisa dipahami hadirin yang berbahagia? Bisa diperdalam di buku ini. Mari kita lanjut. Frasa masih mempunyai penamaan, antara lain frasa benda atau FB, frasa kerja atau FK, frasa sifat atau FS, frasa bilangan atau FBIL, dan frasa kata depan atau FDEP. Adapun contoh-contoh pada penamaan frasa itu adalah sebagai berikut. Pertama, yang FB, bukunya dicetak dengan kertas koran. Ini kertas koran ini hadirin. Yang FK, bukunya dibajak orang tak bertanggung jawab. Yang FS, bukunya bersampul merah muda. Ada yang mengatakan oranye, terserah hadirin yang berbahagia. Ada yang mengatakan kuning. Ini hanya sekadar contoh. Kemudian yang FBIL, bukunya dicetak sebanyak 500 eksemplar. Kemudian yang FDEP, bukunya diperjualbelikan sampai di Madura. Dalam frasa masih ada hubungan antar unsur frasa, yaitu hubungan koordinatif atau HK, hubungan atributif atau HA, dan hubungan apositif atau HAP. Adapun 3 contoh adalah sebagai berikut. Yang HK adalah ibu dan bapak, sedangkan yang HA adalah buku baru, dan yang HAP adalah Amjun teman akrabku. Adapun jenis frasa, sekarang ke jenisnya. Ada frasa endosentris dan ada frasa eksosentris. Yang masing-masing contohnya adalah yang endosentris, Reza gemar membaca buku. Sedangkan yang eksosentris,
Reza gemar membaca buku di perpustakaan. Jadi ada keterangan tempat. Perlu dipahami para penyaksi YouTube Kelas Inspirasi dimanapun berada, frasa dalam sebuah kalimat dapat dipertukarkan letaknya. Bisa dipertukarkan di depan atau di belakang, bisa dibolak-balik. Misalkan, Reza gemar membaca buku di perpustakaan bisa menjadi di perpustakaan Reza gemar membaca buku. Dan maknanya tidak bertentangan, sama saja dengan yang pertama dengan yang kedua setelah dibalik. Teman-teman penyaksi Kelas Inspirasi Menulis dimanapun berada, mengapa kita harus betul-betul mengupayakan untuk memahami apa itu frasa? Karena ada dua alasan yang saya tampilkan di buku ini. Pertama, karena mempunyai fungsi gramatikal dalam susunan kalimat panjang yang kita tulis. Dan yang kedua, karena mempunyai fungsi pengertian utuh terhadap kalimat-kalimat yang kita susun, walaupun kedudukannya bukan predikat atau kata kerja. Dua alasan di atas inilah yang memberikan kesan kepada kita bahwa untuk menjadi penulis pemula, kita harus benar-benar memahami apa, mengapa, dan bagaimana itu frasa. Demikian bab 1 bagian pertama ini sudah saya paparkan, sudah saya luahkan kepada hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa saksikan kelanjutan dari bab 1 bagian kedua di edisi-edisi yang akan datang, yang insya Allah akan saya bedah semuanya di buku ini. Jangan lupa juga hadirin berbahagia, silahkan komentar dari apa yang saya sampaikan tadi di kolom di bawah ini. Kemudian like jika kalian memang ada manfaatnya, atau share kepada teman-teman biar teman-teman juga merasakan manfaat terkait dengan literasi ini. Dan subscribe serta loncengnya ditekan ya kawan-kawan, agar kita selalu lekat dalam persahabatan di dunia literasi Indonesia. Hadirin berbahagia, tak lupa juga terakhir ya sebelum saya tutup, bahwa apa yang saya tulis di sini semuanya saya sampaikan di deskripsi video ini, sehingga kalian bisa mempelajari di bagian bawah deskripsi video ini apa-apa yang saya sampaikan. Kita bisa diskusi di kolom komentar, kita bisa sering curhat untuk memperdalam dunia kepenulisan. Saya bukan guru bahasa Indonesia hadirin, jadi saya menyusun buku ini tentang tata bahasa, sintaksis, dan semantiknya. Saya harus belajar kepada guru bahasa Indonesia dan otodidak kepada buku-buku tentang bahasa Indonesia. Saya guru sejarah, namun hobi menulis, itu saja bekal saya. Demikian, selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.